bulan Syawal. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ilmu dengan iman, diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam. Insya Allah semoga setelah Ramadan iman kita semakin bertambah lagi dan Allah mudahkan kita untuk terus berhikmat untuk umat, dan insya Allah Allah mudahkan terus kita di dalam bermajelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum talim dimulai, mari sama-sama kita awali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materinya masih bekal wanita muslimah, masuk di nomor 45. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Farid. Semoga ilmu yang disampaikan bisa kita ambil pelajaran dari ilmu tersebut. Baik, sekali lagi, mari sama-sama kita hadirkan hati kita. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada pagi menjelang siang ini kita akan mendalami satu pelajaran insya Allah pada poin yang ke-45, yaitu Man huwal Masihud Dajjal. Siapakah yang disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Al-Masih Ad-Dajjal wa akbar fitnatin tamurru ala al-ard. Jadi Al-Masih Dajjal ini merupakan fitnah terbesar yang terjadi di muka bumi. Wa ma min nabiyyin illa andara ummatahu ad-dajjal. Tidak ada seorang nabi pun dari 124.000 para nabi itu yang tidak mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Wa summiya bil Masih Dajjal, dinamakan dengan Al-Masih Dajjal adalah Al-Masih li'anna ainaihi mamsuha. Dikatakan Masih itu karena salah satu mata yang dimiliki oleh Dajjal itu dia buta. Ya, dalam banyak penjelasan mata yang sebelah kiri yang buta itu. Kemudian wad-dajjalu li'annahu kadzabun yad'il uluhiyah. Mengapa dikatakan Dajjal? Karena dia itu adalah pendusta yang menganggap dirinya Tuhan yang harus disembah. Dajjalu syakhsun bi'ainihi yakhruj minal masyriq. Dajjal itu adalah seseorang, ya, bukan jin, bukan malaikat, tapi dia dari jenis manusia. Jadi seseorang yang akan keluar dari wilayah timur. Wilayah timur ini nanti penjelasannya adalah wilayah Khurasan, wilayah Iran sekarang ini. Ya. Yabtalillahu bihi ibadahu bima yudhiru ala yadayhi min fitanin wa khawariq. Jadi Allah menguji hamba-hambanya di muka bumi ini dengan kehadiran Dajjal ini yang diberikan kepadanya kemampuan-kemampuan yang luar biasa, ya, yang menjadi fitnah buat manusia pada saat itu. Ka'amrihi sama antum tirfatumtar. Dia akan nyuruh, "Hei langit, turunkan hujan." Maka dia akan turunkan hujan. Ya. Wal arda antubita fatanbut. Bumi dikata, "Hei bumi, keluarlah tumbuhan." Maka dia keluar. Dan itu akan menjadikan orang itu menganggap
bahwa Dajjal ini memang Tuhan gitu. Itu ujian pada saat itu. Karena dia bisa menurunkan hujan, bisa memerintahkan untuk tumbuhnya pepohonan. Wa qatlur rajul wa ihyahu. Dia mampu untuk membunuh orang dan menghidupkannya. Ya. Maka di sinilah pentingnya untuk memahami tentang posisi Dajjal ini sebagai ujian terbesar manusia pada saat itu. Maktubun baina ainihi kafara. Jadi di atas apa namanya? Jidatnya itu tertulis kafara. Artinya kafir. Ya. Yaqra'u kullu muslim. Orang muslim bisa membaca itu, tulisan yang tertuang yang tertulis di jidatnya itu. Ya. Wa huwa aqimun la yuladu lahu wa huwa aqimun la yuladu lahu. Dia tidak punya anak. Dajjal ini tidak punya anak. Ya. Mungkin meskipun punya banyak istri, mungkin punya banyak kunde, tapi dia nggak punya anak. Itu tandanya Dajjal. Kalau ada Dajjal punya anak, berarti dia bukan Dajjal. Ya julu fi jami'i aqtal ardi. Dia bisa mampu untuk menerobos keliling dunia. Ya, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah, fa innahu yumna'u min dukhulihima li'anna al-malaikata tahrisuhuma. Dajjal tidak akan mampu masuk ke Mekah dan Madinah karena kedua kota itu dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak mampu menembusnya. Ya. Nah, barakallahu wa ta'ummu fitnatuhu an-nas. Fitnahnya begitu meluas, ya, menimpa semua manusia. Wala yanju minha illa qilatun minal mu'minin. Tidak ada yang bisa selamat dari fitnahnya Dajjal kecuali sedikit daripada orang-orang yang beriman. Indaha yanzilu Isa alaihissalam fayaqtuluhu. Pada saat itulah kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal itu. Jadi ibu sekalian, inilah penjelasan pada poin yang ke-45 bahwa Dajjal adalah merupakan salah satu bagian dari fitnah yang dihadapi oleh umat manusia, dan Nabi mengatakan fitnah Dajjal adalah fitnah yang terberat. Ya, mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan Dajjal ini sehingga kita perlu untuk meminta kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari fitnah Dajjal. Sebagaimana kita baca doa ketika sebelum salam, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal, ya. Wa min a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal. Saya minta kepada ya Allah, jauhkan kami dari neraka jahanam, jauhkan kami dari azab kubur, jauhkan kami dari fitnah kehidupan, jauhkan kami dari fitnah Dajjal. Dan itulah fitnah yang paling berat yang dihadapi oleh umat manusia. Sehingga karena itu, warga ibu sekalian, perlulah kita kemudian mengetahui Dajjal ini. Selain kita berdoa, kemudian juga dianjurkan setiap hari Jumat membaca Al-Kahfi. Ya, itu diantara cara untuk bisa menjauhkan kita dari Dajjal. Ya, kemudian terus beramal soleh, meningkatkan iman dan amal soleh, ya, supaya kita tidak ketemu dengan Dajjal, karena itulah ujian yang terberat. Nah, karena itu karena ujian ini tidak akan lepas dari manusia, dan itu sangat terkait dengan keimanan. Ya, silakan ibu lihat surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Hasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.
Assalamualaikum. Ya Ustadz. Dengar nggak tadi, Bu? Iya. Kok Ustadz tadi sempat ini sih. Ustadz tadi sempat videonya sempat menghilang. Oh iya, tapi tadi mah ada gangguan di itu. Iya. Oke, lanjut Bu ya. Ustadz? Enggak kan? Diulang lagi, udah kan? Kan udah, lanjutkan ya. Jadi pada posisi bahwa fitnah yang dialami oleh manusia itu kan bagian daripada fitnah ujian keimanan. Ya. Nah, itu disyaratkan oleh Allah dalam surat apa namanya? Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Ibu. Silakan dilihat. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, barakallahu itu adalah pemberitahuan dari Allah kepada kita orang beriman, sehingga jangan pernah merasa aman dari ujian. Kita selalu akan diuji. Ya, bisa ujian ringan, sedang sampai yang berat. Ya, ujian ringan itu ya ujian suami, ujian anak, ujian harta, itu masih ringan semua. Ya, ujian sakit. Tapi ada isyarat yang disebut Nabi, ada 7 ujian yang berat. Waktu itu saya sudah sampaikan, siapa yang masih ingat? 7 ujian berat yang bisa dialami oleh seseorang sehingga itu harus teguh dia ketika menghadapi ujian itu. Semoga kita tidak mengalami seperti itu. Ada masih ingat nggak? Karena kita udah putus pengajian ini berapa? Udah 2 bulan ya? 2 bulan. Coba diingat lagi, Bu. Apa 7 ujian berat yang diingatkan oleh Rasulullah SAW? Ya. Badiru bil a'mali sab'an fitanan. Ya, bergeraklah kalian terus beramal saleh, meningkatkan iman sebelum datang ujian yang berat. Hal tantadiruna ghina mudghiyah au faqran munsiya au maradan mufsida au haraman mufannida au mautan mujhiza au dajjala fasyarra ghaibin yuntazar awis sa'ata was sa'atu adha wa amr. Itu 7. Sudah saya sampaikan dalam kesempatan yang lalu. Kita ngulang aja ini. Iya, Ustaz. Ya, apa aja itu? Ketemu, Bu? Belum ketemu, Ustaz. Oke, catat. Sekali lagi. Gak apa-apa, diulang catatannya supaya ingatannya jadi kuat. Amin. Bu, yang pertama, ujian pertama adalah, Bu, kemiskinan atau kefakiran, bukan kemiskinan, kefakiran yang papa. Ya, Bu, kefakiran yang papa itu sampai yang diingat cuma makan, minum, gimana cari makan, gimana cari hidup, yang hanya sebatas bertahan. Itu akan melalaikan banyak hal. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kefakiran yang melalaikan. Yang pertama itu, Ibu. Yang kedua adalah ghina mudghiyah, kekayaan yang melampaui batas.
Ya, kekayaan yang berlebihan. Sehingga bingung mau dibuat apa ini harta ini. Akhirnya kemudian terjerumuslah dia ke dalam perilaku kemewahan atau kemudian pemborosan, bahkan kepada kemaksiatan. Ya, ini poin yang kedua, ujian kedua, kekayaan yang melampaui batas, yang berlebihan. Makanya paling enak jadi orang, Bu, pas-pasan, pas perlu ada. Nah, itu. Nah, ini ujian berat ini, Bu, kalau sudah melampaui batas. Kemudian yang ketiga, atau penyakit yang mengkoyak. Penyakit yang mengkoyak. Seperti apa? Itu. Seperti kanker stadium 4 yang mengkoyak-koyak dia. Atau kemudian penyakit ginjal atau cuci darah atau apa itu. Itu penyakit yang mengkoyak-koyak. Berat sekali itu. Jadi urusannya dengan obat terus, urusannya dengan dokter terus, urusannya dengan rumah sakit terus. Ya. Itu, Bu. Kemudian yang keempat, atau masuk kepada apa? Umur tua yang pikun. Itu juga berat. Masuki masa tua sampai pikun. Ya, karena pikun itu sudah kembali seperti apa? Anak bayi, nggak ngerti apa yang dilakukan. Nah, kemudian yang kelima adalah kematian mendadak. Kematian mendadak itu tidak bagus. Ya, makanya orang yang meninggal melalui sakit, melalui itu apa masih ada kesempatan dia untuk menghapuskan dosa, tobat, apa berbuat baik. Ini kematian mendadak. Yang keenam adalah yaitu datangnya Dajjal. Dan itulah kehadiran yang paling mencelakakan. Ya, Dajjal ini yang sedang kita bahas ini adalah kehadirannya akan mencelakakan orang yang ditemuinya. Makanya orang bagaimana bisa terhindar dari Dajjal itu. Kemudian yang yang ketujuh adalah kiamat itu sendiri. Ya, kiamat itu sendiri. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Salatun idza kharajna lam yanfa' nafsan imanuha." Ada 3 kejadian kalau sudah hadir, maka iman seseorang sudah tidak berlaku. Ya, seorang bukan nggak berlaku, seorang tidak bermanfaat gitu. Karena beratnya ujian yang dialami. Ya, lam takun amat min qabl, apalagi belum punya iman. Yang punya iman saja itu goncang dia. Apalagi yang belum punya iman. Apa 3 keadaan itu? Yaitu keluarnya Dajjal. Yang akan menggoncang manusia. Makanya tadi disebutkan hanya sedikit orang beriman yang mampu lolos dari fitnah Dajjal ini. Ya, karena dia membawa satu itu kanannya surga, kanannya itu neraka, kirinya surga. Ya, kanannya neraka, kirinya surga. Ya. Kemudian orang-orang yang dihadapi oleh Dajjal itu ditawarkan untuk masuk bagian kanan ini. Kalau dia beriman dengan si Dajjal, artinya masuk neraka. Kalau dia nggak beriman, akan dibunuh, kemudian dia dimasukkan sebelah kiri, itulah surganya. Jadi memang ujian yang berat ya pada masa saat keluarnya Dajjal itu. Yang kedua adalah keluarnya Dabah, binatang besar yang kita nggak tahu sebesar apa itu binatang, ya, yang akan menggoncang umat manusia. Yang ketiga, wa tulu'u syamsi min maghribiha, keluarnya matahari dari barat. Biasa matahari keluar dari timur, nanti di masa akhir kehidupan umat manusia akan terbit dari barat. Makanya waktu itu saya sudah sampaikan sama ibu-ibu bahwa proses tanda kiamat itu ada 2.
Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra itu sudah banyak yang terjadi. Ya, semuanya mencapai 131 tanda-tanda kiamat sughra. Yang akhir perjalanan kiamat sughra itu adalah keluarnya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Baru setelah masa Imam Mahdi turunlah Dajjal. Ya, karena umat sudah kembali kepada jalan benar. Nah, diujilah dengan turunnya Dajjal. Disitulah beratnya ujian manusia pada saat itu. Sampai kemudian datangnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal itu. Ya. Nah, karena itu, Ibu sekalian, pertanyaannya, apa sih hikmah dengan keluarnya Dajjal ini? Ibu, apa sih hikmah dengan keluarnya Dajjal ini? Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sayati alan nasi salasuna dajjalun. Ya, kulluhum yad'una annahu nabi. Sebelum keluarnya Dajjal yang sebenarnya ini, Ibu sekalian, maka ada 30 orang Dajjal pendusta yang ngaku nabi. Kalau Dajjal yang sebenarnya kan ngaku Tuhan nih. Ya. Nah, sementara Dajjal kecil itu mereka ngaku nabi. Ya. Sampai keluarnya Dajjal yang besar yang ngaku Tuhan itu. Yaitu pada saat setelah hadirnya Imam Mahdi dan kemudian turunnya Nabi Isa membunuh Dajjal itu. Nah, itu perjalanan umat manusia menuju kepada kehidupan terakhir. Karena itu Ibu sekalian, ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia dengan keluarnya tanda-tanda yang sughra sehingga berujung nanti tanda-tanda yang kubra, maka kita perlu untuk waspada, menyiapkan diri, ya, dan berharap supaya tidak mengalami kiamat kubra itu, karena disitulah beratnya ujian itu, ya. Nah, barakallahu Ibu sekalian, selain yang disyaratkan tentang Dajjal, maka di Al-Quran juga banyak disyaratkan tentang fitnah-fitnah lain, ya. Salah satunya adalah fitnah Ya'juj wa Ma'juj, Gog Magog. Ya, ini juga akan keluar nanti pada akhir zaman. Coba Ibu lihat ayat Al-Anbiya surat Anbiya ayat 96. Coba Ibu baca surat Anbiya ayat 96. Itu. Makanya kita pahami hikmah daripada keluarnya Dajjal, Ya'juj, ujian-ujian berat itu agar manusia senantiasa bergantung kepada Allah. Ya, agar manusia senantiasa menjaga imannya. Agar senantiasa manusia berbuat yang baik-baik. Sehingga ketika menghadapi ujian-ujian itu, mereka sudah siap dengan apapun resikonya. Seperti itu, Ibu. Silakan dilihat Surah Anbiya ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ya, itu isyarat yang Allah berikan tentang akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, yang sekarang ini masih tertahan. Kemarin itu saya baca laporan tentang penelusuran Gog Magog ini, ya, karena waktu itu sudah dialami oleh Dzulkarnain dalam surat Al-Kahfi itu kan. Nah, itu dicek oleh para arkeolog, ahli-ahli sejarah dan sebagainya, ditemukan di wilayah Georgia, Bu. Wilayah Georgia ini dulu masuk wilayah Rusia sana. Ya. Sanalah nanti akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan di situ ditemukan tembok dinding yang dibangun oleh Dzulkarnain dengan apa? Dengan timah, dengan macam-macam itu. Nah, barakallahu. Yang kedua, Ibu lihat surat Al-An'am ayat 108. Yang mayati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takut amanat min qabl. Ya, itulah isyarat yang tadi saya sebutkan hadis Nabi, kalau sudah datang 3 hal maka iman manusia itu
tidak berarti lagi, atau kemudian orang akan mengalami kegoncangan, yaitu Dajjal, kemudian binatang besar, dan keluarnya matahari dari barat. Coba lihat surat Al-An'am ayat 158. Itu ada isyarat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am, surat ke-6, 158. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rohmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rohmu. Pada hari datangnya, sebagian tanda-tanda Rohmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Ya, jadi itu proses yang akan dialami manusia. Yang penjelasan Nabi ada 3 tadi itu. Ya, tanda-tandanya adalah Dajjal, binatang besar, dan apa keluarnya matahari dari barat. Kemudian yang ketiga yaitu akan kedatangan Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini. Kan ibu tahu semua pada saat Nabi Isa akan dibunuh oleh Bani Israel, ya maka Judas itu dirubah wajahnya seperti Nabi Isa, sehingga Judaslah yang kemudian disalib dan Nabi Isa diangkat ke langit dan akan diturunkan ke muka bumi. Nah, itu disyaratkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 159. Wa inna min ahli kitabi la yu'minuna bihi qabla mautih. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah, nanti akan dihadirkan di masa akhir, yaitu pada saat kedatangan Dajjal, yang Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Isa akan sholat, kata Nabi, di belakang Imam Mahdi. Bismillah, An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya atau kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia atau Nabi Isa akan menjadi saksi mereka. Ya, itu adalah gambaran nanti orang-orang Nasara itu ya akan kembali sadar ternyata salah menuhankan Nabi Isa. Karena dia adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Nah, nanti di akhir zaman, masa Nabi Isa hadir, akan sadarlah mereka. Karena banyak dari mereka yang belum sadar nih. Makanya disadarkan supaya kembali kepada Allah. Begitu pula dalam surat Az-Zukhruf, Ibu. Surat Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Faqalu a'alihatuna khairun amhu ma darabu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Walau sya'a ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Az-Zukhruf 57 sampai 61. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Zukhruf, surat ke-43 ayat 57 sampai 61. Dan ketika putra Maryam atau Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu atau suku Quraisy bersorak karenanya. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, sesembahan-sesembahan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Dia atau Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Dan sungguh, dia atau Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Barakallahu Ibu sekalian, itulah satu pemberitahuan dari Allah bahwa Nabi Isa alaihissalam akan menjadi salah satu pertanda sebelum datangnya kiamat.
yaitu kehadirannya di dunia yang akan menyadarkan para pengikutnya dari kaum Kristen dan yang lainnya yang menuhankan beliau, sehingga kemudian beliau menunjukkan jati dirinya dan berhasil membunuh Dajjal, sehingga kemudian Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi yang menunjukkan bahwa pada saat itu Nabi Isa alaihissalam menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan demikian, Ibu sekalian, kita bisa ambil hikmahnya ya bahwa Dajjal ini memang dihadirkan untuk menguji keimanan umat manusia kepada Allah SWT, sehingga jangan bergantung kepada selain Allah karena itu rapuh ya, dan itu adalah sesuatu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kekufuran, kemusyrikan dan yang lainnya. Para kaum Ibu sekalian, karena Nabi mengatakan akan keluar 30 Dajjal yang ngaku Nabi, yang kemudian dia akan mengklaim dirinya sebagai Nabi, tapi sebenarnya bukan Nabi. Sehingga orang seperti ini akan menipu banyak orang, ya, sampai keluarnya Dajjal yang mengaku Tuhan tadi itu. Nah, dalam riwayat Muslim, mungkin Ibu baru tahu cerita ini, ada seorang Yahudi namanya Ibnu Sayyad. Ya. Ibnu Sayyad, seorang anak Yahudi ini ditengarai punya kemampuan yang luar biasa. Ya, sampai kemudian menyebar di masyarakat. Ibnu Sayyad inilah yang kemudian dianggap sebagai nabi. Waktu itu umurnya masih 14 tahun, Ibu. Ya, kemudian Nabi mencoba melihat Ibnu Sayyad ini betul nabi palsu ataukah Dajjal yang ngaku Tuhan nanti di akhir zaman itu. Oleh Nabi ditemuilah pada saat si Ibnu Sayyad ini sedang main dengan teman-temannya. Ya. Hadis ini riwayat Umar Khattab anhu dalam Sahih Muslim. Berarti hadisnya sahih, Bu. Anna Umar Khattab radhiyallahu anhu intalaqa ma Rasulullah fi rahtin qibla Ibnu Sayyad. Ya, kata Umar Khattab, Nabi atau Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan sejumlah orang berjalan menuju Ibnu Sayyad, ya, untuk menjumpai Ibnu Sayyad. Hatta wajadahu yal'ab ma'a sabyan 'inda atam Bani Mughalah. Jadi Ibnu Sayyad sedang main-main bersama dengan teman-temannya di keluarga Bani Mughalah, ya. Kemudian atau benteng lah, bentengnya Ibnu Mughalah, atam itu benteng Bani Mughalah. Waqarab Ibnu Sayyad yaumaidin al-hilm. Ibnu Sayyad waktu itu mau mendekati masa puber, ya. Artinya dia umurnya belum 15 tahun. Laki-laki pubertasnya biasanya umur 15 tahun. Masa baliknya itu. Berarti dia belum mencapai 15 tahun. Kira-kira 14 tahunan lah itu. Falam yash'ur hatta daraba Rasulullah dhahrahu biyadi. Ya, karena dia sedang main-main dengan temannya, Nabi sempat menepukkan tangan beliau ke punggungnya Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Nabi mengetes ini kepada Ibnu Sayyad yang disaksikan jumlah sahabat. "Apakah kamu bersaksi aku adalah Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad SAW. Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad faqala. Maka Ibnu Sayyad melihat kepada Rasulullah dan berkata, "Asyhadu annaka rasul ummiyin." Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan yang ditujukan kepada kaum para buta huruf. Ya, kaum buta huruf. Kamu adalah rasulnya kaum buta huruf. Kemudian Nabi SAW berkata, ya, Nabi kemudian Ibnu Sayyad berkata kepada Rasulullah, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Dia nantang balik, Bu. "Apakah kamu bersaksi aku itu utusan Allah?" Jadi Ibnu Sayyad justru menantang Rasulullah
maukah kamu ngakui aku adalah utusan Allah? Ya. Farafadahu Rasulullah, maka Nabi menolak pengakuan itu. Beliau SAW mengatakan, amantu billahi wa birusulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Tsumma qala Rasulullah, madza tara? Nabi kemudian melanjutkan, berbincang kepada Ibnu Sayyad dan mengatakan, apa yang kamu lihat? Kemudian Ibnu Sayyad berkata, ya'tini shadiq wa kadhib. Orang datang kepadaku, orang yang benar maupun orang yang pendusta. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW menasihati kepada sahabat Ibnu Sayyad, khulita alaikal amr. Ya, kamu sedang dikacaukan pada dirimu. Ya. Maksudnya apa, Ibu? Dia sedang digoda sama setan. Dia sedang dikuasai oleh setan. Tsumma qala Rasulullah, ya, Rasulullah mengatakan, ini khaba'tu laka khabi'ah. Coba kamu tebak ya. Aku sekarang berpikir sesuatu atau ingin menyimpan sesuatu. Coba kamu tebak. Ya, Nabi ingin mengetes Ibnu Sayyad. Coba kamu tebak. Sekarang ada apa di pikiran saya? Ada apa di dalam benak saya? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, waduh. Waduh. Ya, kata Ibnu Sayyad itu duh, karena Ibnu Sayyad diberitahukan oleh jin-jin yang menyertainya, ya sebenarnya dia ingin mengatakan dukhan. Dukhan itu artinya apa namanya? Ini Bu, apa namanya? Ibu kalau bakar kayu keluar apa itu, Bu? Asap ya. Nah, ini Nabi yang disembunyikan itu adalah dukhan, asap. Ya. Makanya si Ibnu Sayyad nggak mampu mengungkapkannya karena itu informasi dari setan yang nggak bisa menembus Nabi. Cuma dia mencuri-curi. Hanya dapat potongan, doh gitu, Bu. Dia nggak mampu mengatakan dukhan. Padahal yang dimaksudkan dia ingin mengatakan dukhan karena jinnya tidak bisa menembus Nabi. Faqala Rasulullah, ikhsa falan ta'du qadrak. Ya. Kata Nabi menasihati kepada apa namanya? Ibnu Sayyad, kamu itu ditipu oleh setan. Kamu itu akan dijadikan dukun oleh setan. Kamu tidak akan menjadi orang mulia dengan perilaku itu. Nah, Nabi mengingatkan. Maka pada saat itu Umar Khattab mengatakan, darni ya Rasulullah, adribu nuqab, biar aku patahkan lehernya Rasulullah, bukan leher, aku potong aja lehernya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, enggak usah. Ya kun walan tusallat alaih, kalaupun dia itu dajjal yang besar, yang aku Tuhan, kamu enggak akan mampu untuk membunuhnya. Biar aja dia dulu. Ya. Fa in lam yukinu fala khair lak, ya. Makanya apa namanya Ibnu Sayyad ini satu kejadian di masa Nabi, seorang yang ngaku rasul tapi dia sebenarnya bukan rasul tapi pendusta. Kemudian muncul juga namanya Musailam al-Kadzab yang ada di Yaman. Ya, kalau tadi anaknya Yahudi, kemudian ada juga yang ada di Yaman. Nah, seperti Ibnu Sayyad ini, Bu, di masyarakat kita udah mulai banyak nih, Bu. Mereka bilang namanya indra keenam. Ya, indra keenam itu sebenarnya mereka sedang dimasuki oleh setan atau jin. Makanya kalau Ibu menemukan hal seperti itu, disuruh ruqyah, Ibu, supaya mengusir pengaruh setan dan jinnya itu. Ya. Oh, dia punya indra keenam, enggak ada itu. Ya, tidak ada nabi lagi setelah Muhammad SAW. Meskipun ada para pendusta yang mengaku nabi berjumlah 30 orang kata Nabi, dimulai dengan Ibnu Sayyad, kemudian lanjut dengan apa namanya Musailam al-Kadzab, nanti lanjut dengan namanya Syujah, ya, apa namanya, lanjut dengan Tulaiha, itu nama-nama orang-orang yang mengaku nabi meskipun Syujah itu sadar. Kalau Syujah itu perempuan, Bu, mengaku nabi dia. Ya, kemudian dia sadar, kemudian dia bertobat. Begitulah seterusnya sampailah sekarang kita lihat ada apa Mirza Ghulam Ahmad dari Ahmadiyah, ada sejumlah pihak yang mengaku nabi-nabi palsu. Nah, ini untuk mengingatkan kepada kita jangan sampai kita kemudian apa namanya tertipu dengan nabi-nabi palsu yang seperti itu, karena itu akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang
penyimpangan, ya. Nabi masuk. Makanya Nabi SAW sebelum wafat memfatwakan kepada Musailamah al-Kadzdzab halal darahnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, maka kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, selain setelah menguburkan Nabi, kemudian memerangi kaum murtadin, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, dianggap murtad oleh Abu Bakar dan para sahabat sehingga mereka diperangi karena menolak satu hukum Allah. Nah, setelah itu baru dikirimlah pasukan ke Yaman untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab, pengaku Nabi, dengan pasukannya yang mencapai 40.000. Pada saat itu ada sahabat Nabi yang dia ini adalah pembunuh Hamzah, ya, namanya Wahsy. Wahsy ini waktu itu masih kafir, dimiliki oleh Hindun, dan dijanjikan kalau kamu berhasil membunuh paman Nabi Hamzah, maka aku bebaskan kamu. Pada waktu itu Wahsy masih kafir, dia menyiapkan tombak dan dalam perang Uhud mampu untuk membunuh Hamzah paman Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW merasa berat hati, ya, atas perilaku Wahsy ini. Ternyata Wahsy selain itu masuk Islam dia. Datang ke Rasulullah, dan Rasulullah tahu Wahsy inilah pembunuh pamannya Hamzah itu. Maka Nabi mengatakan kepada Wahsy, saya terima Islammu, tapi kamu jauhkan wajahmu dari aku, karena aku kalau melihat engkau, aku akan ingat pamanku yang kamu bunuh. Dan aku terima Islammu, tapi jauhkan dirimu dari aku supaya tidak melihat wajahmu, karena aku kalau lihat wajahmu, aku ingat pamanku Hamzah yang kamu bunuh. Maka sejak itu Wahsy menghilang sampai Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, dan difatwakan tentang halalnya darah Musailamah al-Kadzdzab. Inilah kesempatan Wahsy untuk mengganti seorang yang dicintai Rasulullah SAW dengan seorang yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat terjadi ekspedisi militer ke mana? Ke Yaman, Wahsy ikut dengan membawa tombak yang pernah digunakan untuk membunuh Hamzah, dan dia akan cari peluang terus sampai dia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu yang datang dari Yaman itu. Ya. Dengan demikian maka Wahsy bersyukur kepada Allah telah mengganti orang yang dicintai Nabi dengan orang yang dibenci oleh Nabi SAW. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, apa yang menyertai peristiwa-peristiwa sebelum datangnya Dajjal itu? Jadi kalau kita lihat, Ibu sekalian, kita sudah membahas sebagian saja terhadap 131 tanda kiamat sughra. Ya, itulah yang akan mendahului kejadian-kejadian sebelum datangnya Dajjal, si pengaku Tuhan ini. Ya. Nah, di antaranya kata Nabi SAW, taghzuna jaziratul Arab fayaftahuha Allah, thumma taghzuna Faris fayaftahuha Allah, thumma taghzuna Dajjal fayaftahu Allah. Ya. Jadi kata Nabi, kalian akan berperang untuk menguasai Jazirah Arab sehingga kalian berhasil. Sekarang Jazirah Arab masih ada penjajah namanya Yahudi, Zionis Israel. Ya. Ini yang akan dihabisin dulu oleh umat Islam untuk membersihkan Jazirah Arab dari penjajahan. Ya. Dan nanti kepada pengaruh-pengaruhnya yang ada di Timur Tengah itu. Nabi memperkirakan akan terjadi pembersihan itu, kemenangan itu. Kemudian taghzuna Faris Allah. Kemudian kalian akan menguasai Parsia dan sekitarnya. Ya, karena Parsi sekarang ditangani oleh kaum Syiah. Ya, penyembah kuburan, penyembah imam, ya. Mereka yang kemudian terjerumus dalam penyimpangan itu. Kemudian sampai pada saatnya kata Nabi, tsumma taghzuna Rum. Kalian akan berperang melawan kaum Romawi. Nah, ini nanti akan ada
peperangan antara kita dengan Barat. Romawi ini adalah Eropa, Amerika, Australia, itu semua bagian daripada Romawi itu. Ya, kalau dulu mereka itu pusatnya ada di Yunani, ya, yang kerajaannya itu ada di Istanbul, Konstantinopel. Sekarang mereka pusatnya ada di mana? Di Italia, ya, di Italia. Kemudian di Amerika, Australia, itu pusat-pusat Romawi yang nanti akan berhadapan dengan umat Islam. Ya, makanya Profesor Huntington, penasihat politik Amerika, mengatakan setelah kekalahan Rusia, ya, dalam Perang Dingin tahun 1992, maka musuh bagi Amerika terbesar berikutnya adalah umat Islam. Karena itu, ibu semuanya, jangan lupa itulah yang sedang terjadi hari ini. Bagaimana kekuatan Romawi ini, kekuatan Barat, ya, mencoba untuk melumpuhkan semua kekuatan umat Islam. Ya, karena itu harus kita sadari untuk jangan sampai kita terjebak oleh jebakan-jebakan kaum Romawi ini. Nah, sampai nanti pada saatnya kalian akan memerangi Dajjal, dan disitulah Allah menangkan kalian ini. Ya, pada saat itu kepemimpinan dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam untuk bisa mengalahkan Dajjal itu. Nah, barakallahu itulah gambaran yang akan terjadi ke depan seperti sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Ya, akan terjadi pertempuran ke depan ini. Ya, meskipun riwayat menyebutkan pertempuran pada saat itu kembali kepada pola alat-alat tradisional. Seperti kita kemarin melihat bagaimana pertempuran antara Bani Israel, antara kaum Yahudi Zionis dengan Palestina, ya, dari Gaza terjadi penyerangan masih menggunakan senjata-senjata canggih, ya. Nah, sepertinya masih ada waktu panjang untuk bisa keluarnya Dajjal, sehingga peperangan itu akan kembali dengan perang tradisional, ya, dengan panah, dengan pedang, ya, dengan kuda dan sebagainya seperti itu. Nah, barakallahu Ibu sekalian, kemudian di antara tanda yang akan terjadi sebelum keluarnya Dajjal adalah yaitu Imranu Baitul Maqdis. Jadi dari Mu'adz bin Jabal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imranu Baitul Maqdis kharab Yathrib. Nah, sekarang Baitul Maqdis sedang dikuasai oleh Zionis Yahudi. Ya. Sementara Madinah berada dalam kekuasaan pemerintah Saudi. Yang masih aman. Nah, nanti akan terjadi suatu keadaan terbalik. Pada saat nanti Baitul Maqdis di tangan umat Islam dan terjadi pembangunan besar-besaran di sekitar Baitul Maqdis, justru yang terjadi saat itu kata Nabi kerusakan Madinah. Ya. Kekacauan yang ada di Madinah. Khurujul malhamat dan munculnya peperangan. Ini kekacauan-kekacauan ini bagian daripada ujian kehidupan yang akan terjadi pada masa depan, ya, saat di mana Baitul Maqdis akan menjadi pembangunan yang luar biasa. Di saat itulah akan terjadi justru kerusakan yang ada di Madinah. Ya, wa khurujul malhama fatul Konstantinia. Ya, keluarnya peperangan itu adalah kemenangan di Konstantinopel. Ya. Nah, Konstantinopel ini sekarang namanya Turki, ya. Sehingga sekarang sudah beralih ke mana? Ke Italia. Makanya diperkirakan 2050 oleh para ahli Eropa akan menjadi negara muslim, wilayah muslim. Belum negara Islam, masih muslim. Nah, ketika nanti terjadi pertempuran antara umat Islam dan kaum Romawi ini, Romawi sekali lagi saya ingatkan adalah Eropa, Amerika, dan Australia yang kaum putih itu, yang kalau itu terjadi pertempuran akan berarti menghantarkan keluarnya Dajjal. Fatul Konstantiniyah, khurujud Dajjal. Kemenangan umat Islam menghadapi kaum Romawi itu akan berarti dekatnya Dajjal pada saat itu. Ya. Nah, karena itu saudara sekalian, pertempuran ini akan terjadi di masa-masa yang akan datang, sehingga umat Islam harus selalu siap dengan apapun keadaannya, karena setan itu selalu akan mempengaruhi
kaki tangannya agar terjadi peristiwa-peristiwa berdarah ya yang akan justru merugikan manusia sendiri. Ya, makanya dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa berbuat baik, menghindari keburukan. Ya, tidak ada cerita Islam menyuruh kita menyakiti orang lain, apalagi membunuh orang lain ya, yang tidak bersalah itu. Nah, kalaupun terjadi peperangan, itu namanya qital, ada muqatalah, orang nyerang, mereka menyerang, kita melawan, gitu. Ya, karena itu Bapak-Ibu, ini yang perlu dipahami oleh ibu-ibu sekalian. Ada satu hal yang mungkin perlu dijelaskan tambahan terkait dengan segitiga Bermuda yang ada di Florida dan Miami itu. Ya, di sana itu ada wilayah lautan yang sudah memakan banyak korban, termasuk lebih daripada 50 kapal yang lewat situ tenggelam. Ya, apakah dengan daerah namanya segitiga Bermuda itu, ini adalah satu hal yang misteri sampai sekarang. Ya, apa sebenarnya terjadi di sana? Ya, bisa jadi itu hanyalah merupakan satu perputaran kehidupan dalam lautan yang menunjukkan ada gesekan, ada semacam laut mati lah gitu ya. Laut mati itu dia sifatnya diam, sehingga kalau kita berada di situ kita terapung, ya. Karena kandungan air ininya tinggi sekali, kandungan garamnya, ya. Tapi kalau segi Bermuda dia malah menyedot dia. Kalau laut mati itu mengapungkan, kalau ini menyedot, sehingga menjadikan banyak kejadian-kejadian yang menimpa manusia, ya. Nah, barakallahu Ibu sekalian, itu adalah satu gambaran terhadap peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi oleh umat manusia. Ya, sebenarnya kalau segi Bermuda itu hanyalah fenomena alam saja, tidak ada kaitan dalam hadis Nabi atau ungkapan-ungkapan dari ajaran Rasulullah SAW, tapi lebih itu merupakan peristiwa alam seperti juga yang terjadi pada laut mati itu, ya. Nah, barakallahu tadi sudah disampaikan berbagai macam penjelasan, ya. Yang berikutnya adalah dari mana munculnya Dajjal ini? Maka Nabi menyebutkan Dajjal akan muncul dari Khurasan. Khurasan itu sekarang masuk wilayah Iran, ya. Yang itu Nabi mengatakan Dajjal akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi. Ya. Makanya sekarang ini kaum Yahudi sudah mulai berdatangan ke daerah Khurasan. Ya, mereka pun menunggu Dajjal itu, karena Dajjal menurut versi mereka adalah penyelamat bagi mereka. Ya, bagi kita Dajjal itu adalah perusak. Ya, sehingga nanti Dajjal akan disertai oleh 70.000 dari para pengikut kaum Yahudi. Ya. Karena itu barakallahu ini perlu untuk dipahami supaya kita paham terhadap apa peta ke depan dari keluarnya Dajjal ini. Ya. Nah, hal yang lain yang perlu dibuat catatan, bahwa ada orang-orang yang berpandangan bahwa Dajjal itu adalah satu kiasan dari kekuatan jahat, ya, kiasan dari kekuatan jahat yang kemudian bentuknya adalah ancaman bagi umat Islam. Nah, ini takwil namanya, Ibu. Ya, seperti ada dai di Indonesia menulis buku tentang Dajjal, yang dia sebutkan itu adalah maksudnya apa? Amerika. Amerika itulah yang disebut Dajjal. Ini namanya kiasan. Pendapat seperti ini tidak benar. Pendapat seperti ini lemah, nggak ada dasarnya. Karena Nabi SAW telah menjelaskan rinci tentang siapa Dajjal, di mana dia akan muncul, bagaimana perilakunya, bagaimana kemudian kejadiannya pada masa itu. Barakallahu sekalian, yang terakhir, ya, yang terakhir terkait dengan Dajjal ada 5 hal. 5 hal yang harus dibuat catatan, ya, supaya lengkap kajian kita ini, yaitu hadis Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Nabi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Rasul mengatakan, ala ukhbirukum bima khwafu alaikum indi minal masih dajjal. Padahal dajjal itu diungkapkan Nabi adalah satu ujian terberat bagi umat manusia. Tapi ternyata Nabi mengkhawatirkan ada lagi yang lebih mengerikan dari dajjal itu. Ya, ada lagi yang lebih mengerikan dari dajjal. Itu apa itu? Asyirkul khafi. Yaitu syirik tersembunyi. Ya, Bu. An yaquma ar-rajulu fayusalli. Ya, fayurina salatahu lima yura min nadri rajulin. Jadi apa? Syirik tersembunyi ini seperti orang kata Nabi, dia sholat bukan karena Allah tapi ingin dilihat orang. Ya. Nah, syirik khafi ini, syirik yang tersembunyi ini kata Nabi lebih samar daripada semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Siapa yang bisa melihat itu? Nah, kalau orang matanya normal sulit untuk melihat, tapi kalau matanya tajam baru dia bisa lihat. Maknanya kita butuh berhati-hati agar amalan kita diterima oleh Allah, jangan ada sedikit pun unsur manusia. Karena perbuatan manusia harus selalu karena Allah. Bila dilakukan karena manusia, maka amal itu tidak berarti, tidak berguna. Ya, makanya Nabi mengingatkan kepada kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan ini. Sehingga beliau mendoakan. Ya, kenapa Ibu? Coba Ibu lihat surat Yusuf ayat 106. Surat Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Nah itu Bu. Ya. Hati-hati terhadap orang ngaku beriman tapi terjerumus dalam kemusyrikan. Ya Bu, termasuk syirik khafi ini. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita dan umat muslim, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Sebentar Bu ya, ada tamu bentar. Iya, gojek itu. Maaf Bu, ada gojek. Ya. Jadi saya sekalian itu Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kata Nabi, hampir sulit seseorang bisa lepas daripada syirik tersembunyi ini, karena itu Nabi mengajarkan doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala bentuk kemusyrikan yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Ya, subhanallah. Makanya perlindungan kita kepada Allah, maka itu adalah jalan terbaik untuk terhindar dari kemusyrikan. Kemudian, Ibu sekalian, karena syirik ini tersembunyi, maka doa-doa itu harus terus dipanjatkan untuk terhindar dari pandangan manusia. Karenanya Umar Khattab mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka wa maj'al amali salihah wa ilaika khalisa wa la taj'alin nasi fihi syai'a. Ya Allah, jadikan amalku selalu itu baik sesuai dengan pandanganmu, ikuti ajaran nabimu. Wa ilaika khalisa, dan aku lakukan ikhlas karenamu. Dan wala taj'alin nasi fihi syai'a, jangan ada sedikit pun karena faktor manusia. Nah, itu doa Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tinggal kita semuanya bagaimana berusaha untuk jangan sampai terjerumus ke dalam syirik yang tersembunyi ini, karena itu lebih Nabi khawatirkan daripada Dajjal. Karena ini sangat tersembunyinya dan banyak orang yang kemudian terjerumus ke dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ghairu dajjal akhwafu ala ummati minad dajjal ala immatul mudillun. Ya, selain dajjal yang aku takutkan kepada umatku, ada lagi yang namanya apa? Pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Ya, pemimpin-pemimpin yang apa? Menyesatkan. Makanya ini hati-hati terhadap pola pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin tetapi mengajak umatnya, rakyatnya kepada kerusakan, kepada kesatan, kepada penyimpangan.
Ya, hati-hati terhadap pemimpin ini, bisa pemimpin rumah tangga, bisa pemimpin masyarakat, bisa pemimpin negara, bisa pemimpin kelompok, bisa pemimpin partai, bisa pemimpin apa saja. Ya, yang itu membawa kepada yang dipimpin menuju kepada kerusakan. Ya, bisa raja, bisa presiden, bisa menteri, bisa amir, bisa ketua-ketua, direktur, siapapun dia yang memiliki kepemimpinan, tapi kemudian dia membawa yang dipimpin kepada kerusakan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini poin yang kedua, ya, yang harus diingat untuk supaya jangan sampai kita terjerumus, karena itu Nabi menyandingkannya dengan Dajjal. Oke, yang ketiga, Ali Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Imran bin Husain, wa Nabi sallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna al haqqi zahirina ala man nawahum hatta yuqatil akhirum al-masih dajjal. Jadi di tengah umatku ini akan senantiasa ada mereka yang berperang untuk melawan ke dalam kejahatan guna membela kebenaran, ya. Dan mereka akan tampil melawan siapa saja dari yang menghalangi kebenaran itu sampai nanti akhir daripada umatku memerangi al-masih dajjal, ya. Si dajjal itu akan diperangi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya barakallahu munculnya gerakan jihad adalah bagian daripada yang diperkirakan oleh Nabi SAW nanti sampai pada saatnya akan berperang dengan Dajjal. Yang keempat, yaitu agar kita teguh menghadapi ujian-ujian. Ya, teguh dalam menghadapi ujian-ujian. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ibadallah fasbutu. Ya, Nabi ketika menyebut Dajjal, Nabi mengingatkan, ya, supaya apa? Kalau kalian menghadapi itu, fasbutu, teguhlah kalian dengan kebenaran, dengan keimanan, dengan keteguhan untuk senantiasa bergantung kepada Allah SWT. Ya, makanya jangan pernah pesimis di dalam menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ini. Yang begini banyak dan melelahkan, ya, tapi kita berusaha untuk lepas dari fitnah itu, bahkan kemudian bisa menyingkirkan fitnah itu. Nah, barakallahu yang kelima, yang kita harus paham bahwa perjalanan manusia ketika nanti menghadapi Dajjal sudah tidak lagi menggunakan teknologi canggih, tapi kembali kepada pola konvensional pada masa yang lalu, yaitu dengan pedang, dengan panah dan naik kuda. Makanya tetap saja dibutuhkan anak-anak itu dilatih, ya, untuk berkuda, memanah, berenang, ya, dan itu semua adalah bagian daripada i'dad untuk menyiapkan anak kita jadi para pemberani, sehingga ketika nanti berhadapan dengan Dajjal, mereka pun sudah siap dengan iman dan fisiknya itu. Saya kira itu, Bu, pelajaran kita pada pagi hari ini tentang Dajjal yang cukup panjang lebar. Semoga bisa memberikan pencerahan dan dikasih tanda untuk poin berikutnya adalah yang ke-47. Jadi 46 kita lewatin karena sudah kita bahas bahwa di antara di antara tanda untuk menangkal Dajjal itu adalah terus berpegang dengan Islam, berlindung dari fitnah Dajjal, ya, Bu, dan menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Ya. Itu poin ke-46, jadi kita anggap 45, 46 itu sudah kita anggap selesai. Insya Allah 47 akan kita bahas pada kesempatan yang datang terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Saya kira itu, Bu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jazakumullah khair. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Wabarakallahu fiik atas penjelasannya untuk kajian pada pagi hari ini. Masya Allah, tergamblang jelas tentang Dajjal dan peristiwa yang nanti akan terjadi sebelum hari kiamat datang. Mahat, jika ada yang mau bertanya dan mungkin ada yang masuk telat atau memang ada yang belum dimengerti, silakan bisa raise hand atau bisa langsung membuka audionya. Tafadhol. Silakan jika ada yang mau bertanya.
Saya bisa Mbak Asih. Ya, tafadhol Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Ustaz, sahlan. Iya, Bu. ini yang apa namanya tentang akhir zaman itu kan saya pernah dengar juga bahwa nantinya umat-umat Islam itu atau kaum muslimin itu akan diwafatkan terlebih dahulu sebelum turunnya Dajjal. Itu bagaimana Ustadz? Salah. Itu akan diwafatkan sebelum ditiupkannya sangkakala, Bu. Oh, begitu. Ya, kalau Dajjal itu masih ada orang beriman, kan masih ada ujian, Bu. Kalau sudah ditiupkan sangkakala, sudah tidak ada lagi orang beriman. Oh, baik. Gitu, Bu. Ya. Pak Taufik. Jadi kita akan mengalami Dajjal juga ya, Ustadz ya? Ya, kalau mudah-mudahan nggak ketemu. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Ya, kalau ketemu ya harus teguh lah. Nah, nanti sebelum ditiupkan sangkakala akan ada angin berhembus untuk mematikan orang-orang beriman. Sehingga pada saat terjadi kiamat sudah tidak ada lagi orang beriman, semuanya manusia buruk. Itu, Bu. Oh, baik. Allah barik fiik. Jazakumullah Ustaz. Amin. Iya, Baik, teman-teman masih ada yang bertanya lagi, dipersilahkan. Dan saya melihat banyak ustadz-ustadz yang cenderung berbicara tentang masalah akhir zaman seakan-akan pesimis. Udah putus asa dengan keadaan. Ingin cepat keluarnya Imam Mahdi, ya, ingin cepat keluarnya Nabi Isa, nah, itu keliru itu. Ya, itu keliru itu. Karena kita mengikuti sunatullah, nggak bisa dipercepat. Itu semua kembali kepada takdir Allah, dan Nabi memberitahukan kepada kita step-stepnya gitu. Itu ada, jangan sampai kita terbawa kepada arus yang salah. Ini sebagian ustadz dai yang sepertinya sudah pesimis dengan keadaan, sehingga ingin cepat-cepat keluar Imam Mahdi, cepat-cepat mau perang Malhamah Kubro, segala macam itu. Ya, padahal kita nggak ada persiapan apa-apa, gimana? Jadi itu emosional, itu hanya semangat saja. Gitu. Ya, baik. Makanya mereka bergegas-gegas pada kawin-kawin semua, Bu. Kamu lagi, supaya nggak ketemu. Masya Allah. Oke, lanjut. Iya, baik teman-teman, kalau memang ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Ya, sudah ada ya. Kayaknya sudah tidak ada, Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Ya Ustadz, mari teman-teman tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Sampai ketemu lagi insyaallah. Jangan lupa doanya. Ustadz. Ya, ayo Ustadz. Kita menangkan Islam insyaallah. Assalamualaikum. Insyaallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tadi yang terakhir tidak ini. Jazakumullah khair untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakillah ya Mbak Yasin. Ya, Mbak Yasin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar-kabaran ya, besok. Ya, insya Allah. Makasih semuanya. Mohon maaf ya, Allah. Ya, Bapak nanti Rebo depan berarti ada ya Ustaz tamu ya? Ada ya, Mbak Yudi ya? Oke. Mbak Yudi. Oke, nanti tahu ya Mbak Yudi deh. Ada. Insya Allah ya. Ya. Oke, makasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.